Pernah nggak sih kamu merasa semakin sesuatu itu sulit didapatkan, semakin besar keinginanmu untuk memilikinya? Entah itu barang mahal, seseorang yang tidak bisa kamu miliki, atau bahkan mimpi yang terasa mustahil. Semakin jauh, semakin sulit, semakin nggak mungkin, justru semakin kita ingin. Kenapa bisa begitu? Kenapa kita selalu mengejar yang sulit dan mengabaikan yang mudah? Segmen 1. Ilmu di balik keinginan. Keinginan kita terhadap sesuatu yang sulit didapat bukan sekadar kebetulan. Ada hukum psikologi yang bekerja di dalamnya. Salah satu konsep utama dalam fenomena ini disebut scarcity principle, atau prinsip kelangkaan, yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert Cialdini dalam bukunya Influence: The Psychology of Persuasion. Ketika sesuatu dianggap langka atau sulit didapat, otak kita otomatis menilai hal itu lebih berharga. Ini karena di masa lalu, sumber daya yang langka seringkali berkaitan dengan kelangsungan hidup. Makanan langka, tempat tinggal yang aman, atau pasangan yang sulit didapat, semua itu memiliki nilai lebih tinggi di mata manusia purba. Dan ternyata, pola pikir ini masih terbawa hingga sekarang. Ilmuwan menemukan bahwa semakin sulit suatu barang didapat, semakin aktif bagian otak yang disebut ventral striatum, bagian yang berkaitan dengan kepuasan dan antisipasi hadiah. Ini juga yang menjelaskan kenapa orang rela mengantre berjam-jam untuk sebuah produk edisi terbatas, atau kenapa kita terus mengejar orang yang tidak bisa kita miliki. Tapi inilah yang menarik. Ketika akhirnya kita mendapatkan hal yang sulit itu, seringkali kepuasannya tidak sebanding dengan ekspektasi. Kenapa? Karena otak kita sebenarnya lebih menikmati proses mengejar, bukan hasil akhirnya. Segmen 2. Semakin dilarang, semakin menggoda. Ada sebuah eksperimen psikologi terkenal yang dilakukan oleh Jack Brame pada tahun 1966 yang membuktikan bahwa manusia secara alami membenci batasan. Jika kita diberitahu bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu, otak justru akan mengaktifkan reaksi defensif, seolah-olah kita harus melanggar aturan itu. Ini dikenal sebagai teori reactance. Sederhananya, kita ingin membuktikan bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Ini sebabnya kenapa kisah cinta terlarang selalu terasa lebih menggoda. Seperti Romeo dan Juliet, tanpa larangan dari keluarga mereka, mungkin hubungan mereka tak akan seikonik itu. Banyak dari kita mengalami ini dalam kehidupan nyata. Semakin seseorang menghindari kita, semakin kita ingin mendekatinya. Semakin sulit pekerjaan impian itu didapat, semakin kita merasa perlu memperjuangkannya. Semakin kita dilarang melakukan sesuatu, semakin kita ingin membuktikan bahwa kita bisa. Segmen 3. Psikologi mengejar sesuatu. Di dalam otak kita, ada satu zat kimia yang bertanggung jawab terhadap hasrat dan motivasi. Dopamin. Banyak orang berpikir bahwa dopamin adalah hormon kebahagiaan, tapi sebenarnya bukan. Dopamin adalah hormon keinginan. Saat kita menginginkan sesuatu yang sulit, otak membanjiri kita dengan dopamin. Bukan saat kita mendapatkannya, tapi saat kita mengejarnya. Inilah alasan kenapa proses mengejar lebih mendebarkan daripada hasil akhirnya. Pernah ngerasa excited banget pas ngincer sesuatu, tapi begitu dapet malah biasa aja? Itu karena dopamin kita menurun begitu target tercapai. Sebuah pekerjaan, hubungan, impian, dan ketika akhirnya kamu mendapatkannya, rasanya tidak sehebat yang kamu bayangkan. Itu karena otak kita dirancang untuk menikmati perburuan, bukan hasilnya. Maka nggak heran jika banyak orang yang terus mengejar sesuatu tanpa pernah merasa puas. Mereka mengejar uang, status, cinta, bahkan validasi sosial, hanya untuk menemukan bahwa kepuasan itu tidak bertahan lama. Segmen 4. Ilusi rumput tetangga lebih hijau. Ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar. The grass is always greener on the other side. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Tapi tahukah kamu, ini sebenarnya adalah ilusi psikologis yang disebut focusing. Ada satu fenomena lain yang bikin kita selalu tergoda oleh apa yang tidak bisa kita miliki. The grass is greener syndrome.
Kita sering merasa bahwa hidup orang lain lebih menarik, pasangan orang lain lebih baik, atau pekerjaan di tempat lain lebih menjanjikan. Tapi apakah benar begitu? Sebenarnya, ini hanyalah ilusi. Kita hanya melihat permukaannya. Kita tidak melihat perjuangan di balik layar. Dan inilah yang membuat kita terjebak dalam siklus keinginan tanpa akhir. Kita terus mengejar sesuatu yang tampaknya lebih baik, tanpa benar-benar menikmati apa yang kita miliki. Ilmuwan Daniel Kahneman menyebutkan bahwa manusia memiliki bias kognitif di mana kita cenderung melebih-lebihkan kebahagiaan orang lain dan meremehkan kebahagiaan kita sendiri. Kita melihat pasangan lain tampak romantis di Instagram, lalu berpikir hubungan kita kurang baik. Kita melihat orang lain sukses di usia muda, lalu merasa tertinggal. Kita melihat seseorang memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, lalu merasa hidup kita kurang lengkap. Tapi kenyataannya, kita hanya melihat ilusi. Segmen 5. The Paradox of Choice. Kenapa kita tidak pernah puas? Mungkin sekarang kamu berpikir, oke, aku mengerti bahwa aku sering menginginkan sesuatu hanya karena sulit didapat. Tapi kalau aku sudah mendapatkan segalanya, apakah aku akan puas? Jawabannya, tidak selalu. Ada satu paradoks dalam psikologi yang menjelaskan kenapa semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin kita merasa tidak puas. Ini disebut The Paradox of Choice, yang diperkenalkan oleh Barry Schwartz dalam bukunya yang terkenal. Ketika kita memiliki terlalu banyak pilihan, otak kita menjadi overload. Kita mulai memikirkan skenario, bagaimana jika aku memilih yang lain? Bagaimana jika ada yang lebih baik dari ini? Hal ini terjadi di berbagai aspek kehidupan. Ketika kita sudah memiliki pasangan yang baik, tapi masih bertanya-tanya apakah ada yang lebih baik di luar sana. Ketika kita sudah mendapat pekerjaan yang stabil, tapi merasa iri dengan teman yang sukses di bidang lain. Ketika kita sudah membeli barang mahal, tapi beberapa hari kemudian muncul model baru yang lebih canggih. Masalahnya, semakin banyak pilihan yang kita miliki, semakin besar kemungkinan kita menyesali keputusan kita. Kita mulai berpikir, seandainya aku memilih yang lain, mungkin aku akan lebih bahagia. Dan ini adalah perangkap yang tak ada habisnya. Segmen 6. Bagaimana cara keluar dari perangkap ini? 1. Sadari pola ini. Setiap kali kamu merasa tergoda oleh sesuatu yang sulit didapat, tanyakan, apakah aku menginginkan ini karena benar-benar membutuhkannya, atau hanya karena ini sulit? 2. Latih rasa syukur. Fokus pada apa yang sudah ada di hidupmu. Bukan berarti berhenti bermimpi, tapi belajar menghargai apa yang sudah kamu miliki. 3. Jangan biarkan dopamin mengendalikanmu. Belajar menikmati proses, bukan hanya mengejar hasil akhir. 4. Terima realita. Beberapa hal memang tidak bisa kita miliki dan itu tidak apa-apa. Hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi tentang menemukan kebahagiaan dalam apa yang kita punya. Pada akhirnya, hidup bukanlah soal memiliki segalanya, tapi tentang bagaimana kita memaknai apa yang kita miliki. Dan percayalah, kebahagiaan sejati bukan datang dari apa yang kita kejar, tapi dari bagaimana kita menerima dan mensyukuri hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya.